Hai, apa kabar? Semoga baik-baik saja di dataran dangkal ataupun terdalam. Kamu tahu nggak kalau setiap tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia? Jika belum tahu, maka ingatlah baik-baik. Kenapa? Karena sesekali kita harus menengok kabar jiwa. Jangan hanya tampilan fisik saja yang kau jaga. Menurut data Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa seluruh Indonesia, di tahun 2022, 80,46% orang mengalami gangguan psikologis, mencangkup depresi, kecemasan, dan trauma psikologis. Selain itu, menurut International Association for Suicide Prevention, tahun 2020, lebih dari 800.000 orang di dunia meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya. Itu berarti satu orang bunuh diri setiap 40 detik. Tengoklah beberapa hari ke belakang. Ada banyak peristiwa penembakan massal di dunia. Puluhan orang meregang nyawa, bahkan para balita. Ada pula peristiwa seorang mahasiswa ditemukan bunuh diri di kota pendidikan. Ini yang terbaru. Sebelum-sebelumnya kisah seperti ini tak sepi. Bahkan beberapa idol Korea pun melakukannya. Menurut data Emotional Health for All Foundation, kejadian bunuh diri yang tidak dilaporkan di Indonesia mencapai 300%. What? Terhenyak kita mendengarnya. Ada apa dengan manusia? Di mana letak salahnya? Nyawa ibarat dibanting harganya. Apa sebenarnya yang terjadi pada pelakunya? Kita hanya bisa mengira-ngira, tak bisa langsung memberi judgement, karena pasti kompleks masalahnya. Yang pasti mental manusia semakin rapuh dan akibatnya begitu mematikan. Tak terkontrolnya kepentingan, kemarahan, kesedihan, hilangnya harapan, bahkan ketidaksadaran. Sehingga mereka memilih menghabisi nyawa orang lain, bahkan nyawa sendiri. Kita harus mulai aware dengan hal ini. Ini bukan masalah dia atau mereka, tapi masalah ini masalah kita semua. Kita harus bertanya, apa tandanya ketika seseorang mengalami gangguan mental? Akan muncul ketakutan dan kegelisahan yang berlebihan, sering merasa takut, cemas, gugup, panik berlebihan, bahkan pada hal-hal yang sepele. Kemudian terjadi perubahan suasana hati, kesedihan yang mendalam, tidak peduli pada situasi, tertawa pada waktu yang tidak tepat, atau tanpa alasan yang jelas. Bahkan ada pikiran untuk bunuh diri. Selain itu, ada masalah dengan ingatan dan juga tidak dapat berkonsentrasi. Terjadi perubahan makan dan tidur yang berubah secara drastis, serta menarik diri dari aktivitas sosial. Bagaimana dengan mental kamu? Sehatkah? Sesekali tanyakan kabar diri. Bukankah selama ini kita selalu bertanya tentang kabar orang lain? Tapi kita jarang menengok sebentar dalam diri sendiri. Kadang kita merasa semua baik-baik saja. Tiba-tiba ada satu peristiwa, lalu meledaklah. Sangat sakit terasa. Marah dengan diri sendiri, marah dengan kehidupan. Sehat mental berarti kondisi di mana seseorang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Sehingga dia menyadari kemampuan diri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja produktif, dan mampu memberikan kontribusi bagi komunitasnya. Aduh, banyak banget yang harus sehat, ribet ih. Tenang, mungkin kita belum optimal seperti itu. Tapi setidaknya kita perlu bersyukur
kita harus bangga pada diri sendiri. Buktinya, kita masih bisa bertahan sampai hari ini, terus berjuang, terus berjalan, meski harus merangkak dan terseok-seok. Lalu, kalau jiwaku sedang tak baik-baik saja, aku harus apa? Jika ingin menangis, menangislah, tak apa. Tapi aku kan cowok, malu ah. Hei, kita semua dibekali perasaan. Satu paket dengan air matanya sekalian. Tuhan menitipkannya sebagai salah satu obat agar lapang dada kita. Kemudian curhatlah pada Yang Maha Penyayang. Kapanpun, dimanapun, Dia mendengarkan. Kau hanya perlu sabar agar permohonanmu dikabulkan. Perbanyaklah mengingat Tuhan. Jika sudah begitu, kau akan lebih tenang dan tidak mudah terguncang. Kurangi curhat di media sosial. Energi negatif perlu kau sebar-sebarkan. Jangan-jangan masalahmu malah semakin melebar. Kau juga perlu berbicara pada orang yang tepat, bisa teman, orang tua. Jika sungguh rumit terasa, bisa minta bantuan pada yang punya ilmunya. Mereka yang punya kapabilitas untuk membantu membuka pintu-pintu dan jendela hatimu yang sedang tertutup. Bisa psikolog, psikiater, agamawan, atau yang lainnya. Lalu, jangan lupa makan makanan yang bergizi dan olahraga. Kalau lagi galau, makanan itu seperti duri-duri yang bikin nyeri. Apalagi olahraga. Alangkah malasnya. Tapi memang harus benar-benar kau usahakan agar hormon-hormon bahagia bisa produksi kembali. Kemudian, kamu harus mencari banyak kegiatan yang bisa mengalihkan. Entah melakukan hobi, shopping-shopping, healing-healing, kumpul-kumpul dengan teman. Selain itu, kau bisa melakukan kegiatan sosial. Berbuat baiklah, bisa kepada manusia, hewan, ataupun tanaman. Macam-macam bentuknya. Yang pasti, buat dirimu bermanfaat bagi sekitar. Nah, kalau yang satu ini nih, justru harus kamu hindari. Melakukan kebiasaan buruk. Seringnya nih, kalau lagi kacau, semua yang membahayakan malah dilakukan. Misal bergadang, kebut-kebutan, tawuran, mengkonsumsi narkoba, seks bebas. Janganlah. Itu merusak diri. Satu lagi, lakukan relaksasi. Entah dengan menghirup udara dalam-dalam, ketika hati meradang, sambil mendengarkan musik kesukaan, atau menyambut mentari pagi dengan senyum lebar. Kita semua pasti mengalami naik turunnya kehidupan, dulu, saat ini, atau di masa datang. Masalah itu lalu lalang, kadang hanya perasaan tertekan, kadang membuat jiwamu terguncang. Kesehatan mental bukan hanya soal kemana kamu akan pergi, tapi bagaimana cara kamu mengemudi. Maka siapkan dirimu. Menarilah dalam derasnya hujan salju. Buatlah masalah itu tak lagi mengendalikan hidupmu.